balik megahnya rumah di kawasan elit Jakarta, tersimpan rahasia yang hanya diketahui segelintir orang. Rumah itu berdiri di atas tanah yang dulunya disebut Bukit Amerta, sebuah bukit keramat dalam legenda Betawi kuno, tempat para penunggu berkumpul menjelang malam Jumat Kliwon. Raffi Ahmad, seorang artis papan atas, dikenal dengan gaya hidup glamor, kekayaan melimpah, dan karir yang nyaris tanpa celah. Namun, siapa sangka, semuanya bermula dari sebuah perjalanan ke Gunung Kawit, 17 tahun silam. Kala itu Raffi masih muda, karirnya belum stabil, dan hidupnya dihantui rasa takut akan kegagalan. Di sebuah malam yang gelap dan hening, ia datang bersama seorang guru spiritual ke kaki Gunung Kawi. Di sana, ia diminta membawa 3 benda, cermin kecil warisan ibunya, sebungkus nasi kuning dari rumah makan langganannya, sepotong rambutnya sendiri. Di hadapan altar batu hitam, ia membaca mantra yang tidak ia mengerti artinya. Namun ia ingat betul, setiap doa diiringi bayangan besar berwujud manusia tanpa wajah. Makhluk itu berdiri di belakangnya, mengangguk, lalu menghilang saat ayam jantan berkokok. Tahun-tahun berlalu, Raffi menjadi besar, nama dan wajahnya ada di mana-mana. Di tengah puncak popularitas, ia menikahi Nagita Slavina, seorang wanita yang digambarkan selalu tenang, kalem, dan terkesan bersinar. Tapi bisik-bisik mulai terdengar. Nagita itu bukan wanita biasa. Beberapa orang tua di kampung halamannya pernah berkata, perempuan itu punya aura bidadari, tapi matanya menyimpan tanda pengikat dari alam lain. Konon, pernikahan mereka bukan hanya penyatuan cinta, tapi juga penyempurnaan kontrak pesugihan. Di malam pertama mereka, saat seluruh media merayakan megahnya pesta, Raffi dan Nagita melakukan ritual di ruang pribadi dengan cermin yang dulu Raffi bawa ke Gunung Kawe. Di situ, Nagita menatap cermin dan berkata, jika kamu sudah memilih jalan ini, maka keturunanmu juga akan dibebani janji ini, termasuk anakmu, Rafathar. Rafathar tumbuh menjadi anak yang pintar dan menggemaskan. Namun sejak kecil, ia sering bicara sendiri. Ia pernah menggambar sosok tinggi besar berwarna hitam, dengan kalimat di bawahnya, Om. Dari bawah rumah. Pernah suatu kali, suster yang mengasuh Rafathar keluar dari rumah sambil menangis. Ia berkata anak itu bicara dalam bahasa Jawa kuno, dan memanggil seseorang bernama Kyai Brajamusti dalam mimpinya. Tak hanya itu, CCTV rumah mereka sempat menangkap sesuatu aneh. Bayangan hitam melayang di belakang Rafathar saat ia tidur. Video itu tak pernah dipublikasikan. Tapi para karyawan di rumah itu mengaku, malam-malam mereka sering dihantui suara tangisan dari dalam lemari tua di kamar utama. Konon, setiap 7 tahun sekali, keluarga itu harus mengulang ritual dengan syarat berbeda. Jika tidak, semua kejayaan bisa runtuh dalam sekejap. Pada tahun ke-7, Raffi membuka RNS Entertainment sebagai bentuk pelampiasan energi dan persembahan digital bagi para penunggu. Ritual tahun itu bukan lagi di Gunung Kawi, tapi di dalam rumah sendiri di ruang bawah tanah yang dibangun khusus. Hanya bisa dibuka oleh kombinasi tanggal lahir 3 orang, Raffi, Nagita, dan Rafathar. Di dalam ruangan itu, terdapat sebuah kursi goyang tua, boneka keramat dari Jawa Tengah, dan patung tanpa kepala yang selalu diberi bunga 7 rupa setiap malam Jumat Kliwon. Mereka percaya, selama persembahan dilakukan dengan benar lewat tontonan, hiburan, dan konten-konten yang menyedot atensi jutaan orang, kontrak pesugihan tetap terjaga. Apakah Raffi Ahmad dan Nagita Slavina benar-benar terikat dalam kontrak pesugihan? Atau semua ini hanya interpretasi mistis dari kejayaan yang sulit dijelaskan secara logika? Bahkan isu ini pun sampai ke telinga sang ahli tarot, Denny Darko. Dalam salah satu videonya, ia menyampaikan pandangan spiritual terhadap kesuksesan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Sebagaimana Denny Darko selalu katakan, yang tidak terlihat bukan berarti tidak ada, dan yang terlalu terang kadang justru menutupi kegelapan yang sejati. Saya melihat bukan ada pesugihan ya, tapi ini karena kerja keras, tim yang hebat, dan kemampuan mereka membangun relasi dengan baik. Denny bahkan menyebut bahwa rezeki Raffi dan Nagita justru datang karena mereka tulus dalam berbagi. Mereka dikenal sebagai pasangan yang suka membantu keluarga dan orang-orang terdekatnya. Jadi, apakah benar mereka menggunakan pesugihan? Atau ini hanya asumsi netizen yang tidak melihat proses panjang di balik layar? RNS Entertainment, bisnis digital, klub bola, kuliner, fashion semua dijalankan secara profesional dan punya tim besar di baliknya. Memang, di era digital ini,
Spekulasi bisa tersebar dengan cepat, tapi penting bagi kita untuk bersikap kritis. Daripada percaya pada rumor pesugihan, lebih baik belajar dari kerja keras dan strategi Raffi Ahmad dan Nagita Slavina membangun impian mereka. Pesugihan mungkin cuma mitos, tapi kerja keras itu nyata. Kamu percaya yang mana? Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Menurut kamu, Raffi dan Nagita sukses karena apa?